kedua, tentunya sholawat dan salam semoga dapat dilimpahkan karibanya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita sekalian yang pagi hari ini berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin akan dibacakan susunan acara yang akan dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mungkin ada sambutan dari pengarahan dari ketua korlap kita, lalu kita doa, kemudian langsung saja penutup ya. Mungkin kami serahkan kepada Pak Kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah acara kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktunya kepada Pak Agus Sejati sebagai koordinator lapangan. Semangat. Terima kasih. Biarnya 5% kembali. Coba ya. 5%. Kembali. Terima kasih. Baik Pak. Untuk memperlancar acara kita, saya akan coba menyampaikan teknis pemberangkatan. Ya. Yang pertama, urutan pemberangkatan. Urutan pemberangkatan adalah dimulai dari mobil komando, diikuti ketua aksi, kemudian bapak-bapak nanti di perjalanan akan dipandu oleh leader kita ini. Ya. Jadi urutannya tadi mobil komando, ketua aksi, kemudian diikuti motor. Setelah motor habis, baru nanti diikuti oleh mobil sebagai penutup. Itu yang pertama untuk skenario pemberangkatan. Yang kedua, tolong diingat bahwa kita hari ini adalah konvoy. Konvoy itu artinya kita berangkat beriringan dan tidak terputus. Paham ya? Tolong nanti posisi rapat, jangan terputus dari mulai kepala sampai ekor. Kami sudah menunjuk leader ini kita. Ada leader nanti di jalannya akan memandu perjalanan. Tolong ikuti arahannya, ikuti petunjuknya. Ya. Kita nanti akan coba kondisikan setiap perempatan akan kita kondisikan kita bisa tetap lewat dengan panduan dari para leader ini. Kemudian yang ketiga Pak, bagaimana kita pada saat sampai di lokasi, ya. Pada saat sampai di lokasi, di sana teman-teman kita sudah menunggu dan akan mengarahkan bapak-bapak untuk penempatan kendaraan. Tolong diikuti para leader atau para korlap yang sudah menunggu di sana. Ini mungkin untuk perkenalan semua sudah dikenali. Ini saya bawa contoh. Ini adalah tanda pengenal para korlap kita. Tolong semuanya mengikuti arahan, ya, mematuhi arahan dari para korlap kita yang sudah kita kondisikan. Kemudian selanjutnya Pak, setelah kita sampai di sana, motor diparkir, ya, diparkir sesuai dengan arahan korlap. Kemudian marilah kita tunjukkan kepada kita mengangkatkan kedua tangan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi harapan kita terkabul. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa idza sa'aka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu wa yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Dan bila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan hamba-hambaku bila dia berdoa kepadaku. Maka bermohonlah agar mereka mendapatkan kebenaran. Kekuatan lahir, kekuatan batin, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan ujian ini dengan sabar ya Allah.
mudah-mudahan memberikan kemudahan, kelancaran apa yang menjadi harapan kami, yaitu 5% kembali lagi ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Harga mati. Sabar. Harga mati. Siap. Pak, satu lagi.
Maju. Siap. Siap. Ya, ayo. Mantap. Luar biasa. Coba kita bereskan lagi ya. Ibu kalau sudah jadi katakan ya, kita ulang lagi dalam kondisi istirahat. Silakan beristirahat. Malah kowe lunga kencing ora pamit. Itu ya, belakang dari sana kalau kita. Itu belakang. Ikuti yang kita. Selanjutnya masih ingat ya hadap kanan ya. Masih ingat ya hadap kanan ya. Hadap kanan ya. Oke, hadap kanan. Luar biasa. Harga mati. Dan formasi di garis tengah. Untuk yang belakang. Dari yang belakang turun. Wah, ini nih hak pensiunan asuransi masa tua. Masa tua dan masa kini. Malah kowe lunga kencing ora pamit. Perhatian, selanjutnya buru langkah ke kanan. Ikuti. Tolong bantu para untuk posisikan. Posisi yang di belakang ini masih kurang rapi ini. Masih kurang rapi, lagi barisan. Perhatian seluruhnya. Dua langkah ke kanan, jalan. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada hari ini kita masih dikasih sehat, dikasih semangat, diberi kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut hak kita yang 5%. Semoga Allah ridho dan semuanya Allah lancarkan, dan direksi juga mendengar apa yang kita sampaikan sehingga mereka dapat
meluruskan apa yang kita harapkan, insya Allah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita di yaumul akhir kelak mendapat syafaatnya. Amin. 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 Mengawali baju tak bentar, orasi-orasi yang akan disampaikan oleh Pak Hasyim, Ibu Silvi, orasi-orasi lagi, pembacaan doa, kemudian mengatakan acara kita dan semoga bisa dan hari ini kita terlaksana Bapak Ibu jangan putus asa, mudah-mudahan dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pensiunan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar kita, perjuangan kita diberikan berbagai kemudahan dan keberhasilan sesuai yang kita harapkan. Saya sudah merangkai doa yang tadinya katanya berdoa, tapi kita tidak mendapatkan itu. Oleh karenanya Ummul Quran Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Penyesuaian penghasilan kebutuhan setiap tahun mendapatkan tambahan sebesar 50%. Weh, kemana orangnya? Ya Allah, amin 5%. Amin kembali. Kembali 5% Pak. Siap. 5 siap. Harga mati. Harga mati. 5%. Harga mati. Harga mati. Woi, Pak. Siap. Siap sampai sore.
jauhkan dari segala bala dan jauhkan dari segala Harga mati. Harga mati. 5% harga mati. Harus. 5%. 5%. Paling maju terus. Eh, 5% Bu. Semangat. Wis, bagus. Siapa ini? 5%. Merdeka. Belum merdeka nih. Masih dijajah. Merdeka. Merdeka. 5% kembali. Merdeka. Papi berapa nih? Duduk aja ya. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Semangat pastinya ya. Untuk yang 5%, insya Allah. Kemudian mari kita sama-sama simak sambutan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Pak Parto atau yang mewakili. tidak bisa ditinggal sehingga Minum lu. saya backup Pak Prapto ya, Terus minum deh. untuk Minum. aksi hari ini. Jadi melihat sejarah perjalanan aksi kita ini yang sudah ke-7 kalinya di Cilegon ya. 1 kali di Wisma Baja. Nah yang ke-7 kali di Cilegon ini belum pernah pun 1 kali pun itu BOD menemui kita untuk mencari solusinya. Sampai saat ini belum Pak ya. Nah tadi saya ngobrol dengan manajer keamanan Pak Basar, itu menjanjikan ada beberapa direksi akan menemui perwakilan kita ya, Pak Pramono. Cuma saya bilang ke Pak Basar, tolong kalau ditemui ada solusinya. Jangan cuma kondisi KS terus begini-begini ceramain aja. Bahkan ada sila mau bikin nasi goreng tidak ada berasnya. Sudah capek kita dengar itu, harus ada perkembangannya sehingga kegiatan unjuk rasa kita pun kita bisa turunkan. Tapi kalau tidak ada, cuma pakai badan terus, ada unsur kesombongan dan sebagainya, kita akan bisa lebih keras lagi untuk aksinya, ya. Dan ini memang kita sudah rencanakan, kalau belum ada solusinya, kita adakan tiap bulan di sini. Cuma tolong teman-teman tentunya untuk berpartisipasi. Karyawan yang masih aktif Pak, kita itu sudah pensiun, sudah berbakti 30 tahun, sudah tidak punya kewenangan sama sekali. Maju mengejar perusahaan itu tidak ada urusannya dengan kita. Dan kalau buka KS untung, itu yang bilang nanti direksi dan karyawan masih aktif. Kita masa pensiun ini sudah 30 tahun lebih dipotong dari kita untuk iuran. Dengan harapan pada saat kita pensiun itu dana dikembangkan sehingga ada jaminan untuk naik tiap tahun 5%. Naik 5% bukan untuk memperkaya kita Pak, untuk hanya mengimbangi supaya dari daya beli kita pensiun Pak. Ya, bapak-bapak apa semangat apa kemudian dan produk sangat memahami Pak. Ya, perjuangan kita karena kita tidak berbuat kita yang ada-ada, tidak kita bekerja di KS, tidak kita pekerjaan lain dan sebagainya. Tidak ada Pak, saya lihat ini sudah berbiasa dengan Bapak. Ya, banyak anaknya kita bekerja di KS, dapat pekerjaan lebih baik dari KS. Luar biasa. Ini ada yang diminta mengembalikan. Ya, sampai untuk rasa ketinggalan ini belum terlalu terlalu sampai dengan direksi ini. Ya, padahal Pramono itu suka Inggris, suka setan. Itu nanti akan dikatakan sendiri dengan pertemuan itu. Pada saat juga dia sudah tua renta, sudah pensiun, sudah tidak punya jabatan apa-apa, baru menyesal. Apalagi ditambah lagi dengan sakit-sakitan, baru Pak, saya sudah banyak terjadi. Ketemu mantan direksi menurut saya Pak, tapi maaf, saya dulu begini.
Dan sekarang sudah pidana, sudah tiap bulan berobat dan lain sebagainya. Mau nggak direksi seperti itu kalau disumpah dengan karyawan? Itu disumpahi itu Pak, dengan tidak mengembalikan lagi haknya. Ya, jadi kalau lagi teman-teman kita ini pensiunan ini. Jadi Bapak sudah buktikan Pak, kita untuk merasa seperti ini Anda tidak dikompres. Apalagi kalau Bapak cuma duduk di rumah, cuma berharap teriak-teriak di seluruh ya, itu balik lagi. Tidak mungkin Pak. SMP, SMA, bahkan kuliah itu butuh biaya. Ya, dan tidak semua pensiunan bisa berusaha, bisa berbisnis. Nah, ini harapan kita. Tolong Pak Basar, mudah-mudahan dengar. Kalau ada perwakilan dipanggil ke dalam, tolong direksi dirubah gayanya. Ada pergerakan, ada turun sedikit. Apa nih solusinya nih? Ini 1 tahun sama sekali stuck, kaku, bahkan dijanjiin. Ya, setelah DPKS diaudit BPKP, itu mau dibicarakan ngasih ad hoc. Sudah selesai dari bulan Januari diaudit, sampai sekarang mana janjinya? Tidak ada semua. Ya, inilah kalau orang-orang pembohong dipercaya seperti ini, kita dikorbankan. Jadi intinya tolong mohon bapak-bapak ini tolong aparat. Sejarahnya kita sebenarnya boro-boro mau kayak begini Bu, Bapak polisi. Ya, mau nawar ke sini aja, udah nggak mau. Kita udah 30 tahun, 2 tahun bolak balik ke sini. Karena penghasilan kita dihilangkan, ya 5% itu kita menggugah supaya dikembalikan lagi. Karena pada saat penghilangan itu ada ancaman, ada penekanan, ada paksaan terhadap ketua PPKS. Diancam mau dibubarkan, diancam tidak ada lagi gajian dan lain sebagainya. Padahal aturan yang sebenarnya itu orang per orang ditanyain pensiunan, diminta persetujuannya. Ini tidak dilakukan, ya. Jadi tolong kita tetap tertib, ya. Yang jadi masalah di kita ini masih kita internal sendiri belum terlalu kompak, terbukti dengan nah, makanya nanti kita akan evaluasi lah kegiatan berikutnya sambil kita ada kegiatan bergerilya ya ke pihak-pihak lain supaya ada penekanan ke direksi KS. Itu Pak perlu ini. Jadi tolong sudah mau. Cuma memang seperti ini mudah-mudahan nih ya. Dalam waktu tidak lama lagi Pak Basar membuktikan omongannya bahwa ada direksi yang mau, saya nggak tahu direksi siapa yang mau menerima, tapi yang jelas saya jangankan direksi yang lain, diri pun yang menerima saya nggak mau ikut sebelum mengatakan bahwa sudah memberikan ad hoc dan pelaksananya mau dinegosiasikan bulan kapan, itu baru saya mau ikut Pak. Kalau masih janji-janji aja atau bahkan kesulitannya aja disampaikan, buat apa ya? Tapi kesulitan yang disampaikan itu bahan catatan kita untuk kita sampaikan ke Kementerian BUMN bahwa enak amat ini direksi nih, gajinya ratusan juta, tapi nggak bisa ngapa-ngapain di KS, nggak bisa memajukan KS. Buat apa digaji ratusan juta? Ya, kalau adanya keluhan aja terus. Masa 270 juta penduduk Indonesia tidak ada orang terbaik, yang pintar, yang jujur, yang bisa membangun KS ini, sehingga putra-putra daerah bisa jadi bekerja lagi. Ini yang ada malah dikeluar-keluarin, pensiun dikorbankan. Nah buat apa direksi itu? Kalau direksi punya malu, mestinya mundur. Tidak perlu diganti, mundur sendiri. Malu. Digaji bolak-balik pakai mobil mewah, ya, mobil miliaran, gaji ratusan juta, merangkap jabatan di perusahaan ada honor, tapi tidak bisa memajukan. Yang ada keluhan aja terus. Itu Pak, ya. Itu yang bisa sampaikan, silakan dilanjutkan. Sebenarnya saya nggak mau panjang lebar, tapi ya, karena saya perkirakan Sallallahu
cabut MOU, you know? I know. Kembali, apapun bentuknya harus kembali. Itu adalah hak kita yang dibadok oleh mereka. Ya, tetapi mudah-mudahan beliau menyadari. Saya mendengar tadi dari tim panitia sudah memanggil ya. Mudah-mudahan ada angin segar ya. Tidak hanya iming-iming tadi ya. Tapi iming-iming kita ayo mana Bu Silvi, silakan Bu Silvi. Kita meriahkan Bu Silvi. Suasana pagi ini. Untuk. Ayo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya. Itu yang kita harapkan pada pagi hari ini kita berkumpul. Sebenarnya kita bukan berkumpul untuk unjuk rasa bapak-bapak polisi ini. Kita hanya ingin bersilaturahmi kepada para senior, para manajemen yang ada di sini, kemudian adik-adik kita yang sedang bekerja atau berdinas. Saya mau tanya nih sebelum saya lanjutkan orasi, karena sebenarnya saya nggak bisa orasi. Dapat hadiah dong. Payu. Orasinya. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak yang ada di sini, yang baju jaket merah. Pak siapa nih Pak? Amin. Ini dapat apa nih? Ya, kita beberapa. Terus apa? Kayaknya yang semangat Pak Adi Yusuf ya. Kayaknya banyak banget. Apa buat sarapan ya? Tidak jadi lagi apa ya? Dalam rangka para saudaraku yang ngadem di bawah pohon belakang, mohon berdiri. Pensiunan Krakatau Steel, tapi persaudaraan pensiunan Krakatau Steel. Kenapa saya bilang kita ini bukan pensiunan Krakatau Steel? Karena kalau pensiunan itu hanya mengumpulkan yang satu dengan yang lainnya, perhimpunan. Berhubung kita di sini adalah tujuan mulia, kita punya tujuan dan kita punya maksud. Berarti ada ikatan batin antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Setuju nggak? Setuju. Berarti kita adalah persaudaraan pensiunan Krakatau Steel. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada bapak-bapak yang berada di belakang, kalau merasa pandai berikatan persaudaraan pensiunan, tolong maju ke depan. Bapak-bapak, balikin ya. Jadi perjalanan ini sangat panjang dan orasi atau DO ini sampai bulan Mei tahun 2023 kalau nggak salah. Kemudian sudah banyak masalah yang dilakukan oleh tim kecil. Jadi bapak-bapak di sini tapi menuntut makanya tolong dibantu tim kecil yang sedang berjuang bersama. Memang sudah banyak lembaga semangat baik diplomasi dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk barang atau dalam bentuk tenaga, banyak yang sudah menginap selama kurang lebih 4 bulan itu di PPKS. Itulah perjuangan kita yang tidak akan berakhir sampai nanti persetujuan tanda tangan 5% itu dikembalikan kepada kita, maka akan berakhir. Betul? Kalau ada bahasa 5%, kembalikan 5%, kembalikan. Kita bakar bisa di pagi ini. Ayo terus bisa. Bulan-bulan berikutnya, oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu kompak, karena kita satu hati, satu perjuangan, satu perikatan persaudaraan pensiunan Krakatau Steel. Jadi
Sekali lagi saya mohon kesadarannya yang di bawah, yang adem. Yang berjuang sudah berhari-hari para patron. Benar sudah bertahun-tahun. Setiap hari Selasa, kadang-kadang kita harusnya juga rapat. Jadi hargailah tim kecil yang sudah berjuang. Bapak Polo CS dan para CS. Ya, bapak-bapak jangan duduk atau berdiri dalam kerja 2 jam doang. Kita berhari-hari, kita kadang-kadang sampai sore Pak rapatnya. Itulah perjuangan kita. Jadi bapak jangan hanya bisa berteriak di WA, jangan hanya terus berbanyak. Lihatlah bapak-bapak yang di sini, tim kecil yang sudah berjuang untuk semuanya. Ya, betul ya. Setuju. Setuju. Ini aja, Pak. Oke, bisa kembali. Saya kembalikan pada MC, silakan. Masih pengen 5%? Masih pengen 5%? Masih dong. Masih pengen 5%? Mau dong. Yang semangat jangan letoy. Udah pensiun letoy aja. Coba di sini. Lehoy. Masih pengen 5% ya? Masih dong. Masih pengen 5%? Wes pun baik. Masih. Ya, oke kita harus ngomong ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wes kita harus ngomong. Cuma cabut BMOU saudara. Setuju. Cabut MOU. Setuju. Pak, setuju atau saudara Pak? Setuju. Oh iya setuju deh. Udah aja kepanasan masih semangat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh sebetulnya karyawan sama pensiunan akehan pensiunan. Benar. Pensiunan akeh. Bapak ngomong bahasa Indonesia orang ngerti dari sini. Ngomong Cilegon bae setuju nggak? Setuju. Setuju bae padahal orang ngerti ya. Jadi Oke. Jadi gini Oke. ya. Lihat. Coba tangannya ke atas semua 5%. Ini juga rukun apa? Rukun Rukun Islam. Yang kelima. 5%. Bapak-bapak politik semua yang ada di sini, terima kasih sudah menjaga perusahaan kita Krakatau Steel untuk aman, menjaga juga perusahaan kita, menjaga juga orang-orang kita. Jadi saya cuma 3 yang akan saya bicarakan. Pertama, kesalahan ada di MOU, setuju nggak? Setuju. Yang kedua, yang mendatangani itu tidak berpikir masa depan orang pensiun. Betul. Setuju. Yang ketiga harus dicabut. Setuju. Hanya saja ngomong cabut baik MOU. Beres. Serikatnya nyabut, ketua PPKS nyabut, ada direksi BDM. Nggak bakal terjadi ketika MOU itu dilakukan. Akibatnya yang tua sing sepok sampai kehilangan beras rong karung. Bener nggak? Yang penting. Oke, jadi nah itu dia. Jadi saya tes dulu ya, ini masih semangat apa enggak?
Ini walaupun nggak terlalu panas, saya semangat, lihat dulu semangat panasnya ya. Nanti kalau saya bilang semangat panas, Harus balik. semangat panas. Harus. Ya. Oke, semangat panas ya. Semangat panas. Semangat panas. 5%. Balik. Yang belakang 5%. Kembalikan. Sip, masih semangat ya. Terima kasih semangatnya. Kita jangan cuma demo nggak ada gigi Pak. Kasihan, umur kita sudah 25-30-an ya. Kalau tiap hari kayak gini kita tidak efektif. Lakukan impek. Tutup jalan Pak. Besok saya berharap kami semua ada sekitar 1.500 hadir di tempat ini. Kita tutup jalan arah Ciwandan, jalan arah Grogol. Setuju? Wong orang tua kita berani kok, masa kita enggak? Iya. Bapak TNI di sini, Bapak Ibu Polri di sini, dia backup kita kok. Dia menjaga kita karena beliau ini adalah pendukung kita, pengayom kawan kita. Selagi kita buat langkah yang baik sesuai dengan undang-undang, apa-apa, sikat, jangan takut. Kalau kita kayak gini aja, yang di atas nggak buat gebrakan. Pejabat-pejabat siapa kita? Awal bulan suci Ramadan, dengan hormat mengucapkan mohon maaf ya. Babi mau lanjut boleh? Babi lanjut boleh? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya semangat. Karena kalau kita baik-baik saja, dianggap sama di atas baik-baik saja Pak. Tapi kalau kita buat action, tutup, internasional, nasional akan menggema, harga saham terguncang, para investor akan gigit jari mereka. Kita harus punya impact di sini. Jangan takut, jangan kita takut. Yang kita takut Allah yang di atas. Kita masuk penjara biasa Pak. Kita punya orang tua dulu bertahun-tahun masuk penjara Pak. Kakek kita zaman Belanda dulu, orang tua kita dulu masuk penjara. Kenapa kita takut Pak? Jangan takut. Kenapa? Karena kita tidak menjolimi. Ini hak kita Pak. Hak kita yang diambil. Para polisi ini juga kalau haknya diambil sama kayak kita Pak. Itu diambil sama mereka seperti kita. Ya cuma karena mereka sedang bertugas, pakai baju sesuai dengan anggaran negara, mereka lakukan apa juga dan tupoksi mereka. Kita jangan takut Pak. Besok kalau nanti dari Sekper tidak ada tanggapan, tadi Pak Pramono bilang akan ada mediasi. Kita tunggu 1-2 hari. Kalau tidak ada, kita tutup jalan semua Pak. Katakan. Siap. Katakan. 5%. Biar udah 60 tahun kita masih kuat Pak. Kita ini udah 60 tahun tapi masih kuat. Ya. Jangan takut, itu aja kuncinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kalah ayo.
teman-teman kami pensiunan yang insya Allah kebanyakan junior kami. Betul Pak junior ya? Betul. Pensiun tahun berapa? 15. Saya 2011. Jadi, sudahlah 13 tahun kami pensiun. Masih harus kayak begini Pak. Bener nggak ini? Bener nggak ini? Ya sebetulnya salah, paksa ya. Kita Terpaksa katanya Pak. Terpaksa kita di sini karena kita membela yang hak. Pak, membela yang hak itu wajib Pak. Kata Rasul itu kalau membiarkan hak kita diambil orang berarti kita dolim. Ya, sesuai. Dolim Pak. 5%. Tapi kalau kita memperjuangkan hak kita, itu adalah bagian dari perjuangan kita dalam menegakkan dinul Islam. Islam itu begitu Pak. Gak boleh hak diinjak-injak. Gak boleh hak diinjak-injak. Harus diperjuangkan. Kalau kita berjuang memperjuangkan yang hak, itu namanya jihad fisabilillah. Itu yang bilang Rasul Pak. Bukan Yayang, bukan. Rasulullah yang bilang. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna tinaba. Jadi yang batil itu harus diperangi, bukan diem aja. Bukan diem aja. Kami juga tenaga mau udah nggak ada Pak. Tapi ketika warjukna tiba'ah wa arinal batila batila, yang batil itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Teman-teman mana karyawan yang masih aktif? Lari dia masuk ke dalam. Lari, beti. Lari. Harusnya sebagai karyawan aktif tidak perlu dari direksi, di bawah pun bisa berjuang, di bawah pun berjuang. Ingatkan pimpinan-pimpinan kita yang dolim. Kalau kita udah mengingatkan mereka tetap dolim, itu hak kita udah bebas. Kita udah bebas dari kewajiban kita. Tapi kalau kita diam aja, artinya kita mendukung kedoliman. Kalau Anda mendukung kedoliman, berarti Anda termasuk perusak negara. Ya, merusak negara. Buktinya sekarang, ketika kedoliman dibiarkan dengan enak, maka hari ini kami tadi sedikit berdiskusi dengan beliau-beliau bahwa Krakatau Steel ini Bapak tahu pabrik apa Pak? Baja. Pabrik apa? Baja. Dari sini pabrik apa Pak? Sekarang direktur produksinya ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada tapi tidak kelihatan. Ada di tempat. Berarti Bapak juga kurang menyimak. Kita ini pabrik baja tadi, tapi tidak punya direktur produksi Pak. Berarti jualannya jualan apa? Cireng. Gantilah namanya, jangan pabrik baja. Jadi pabrik apa? Pabrik pembohong. Pabrik pembohong. Wah, luar biasa. Mana? Harus ingat Pak. Dari kami mulai meresmikan namanya Barmil Pak. Pak Harto tuh, yang diurak-urak katanya Orde Baru, dolim. Sedolim-dolimnya Pak Harto, pabrik ini berdiri Pak. Berdiri sampai pelabuhan. Siapa itu di zaman siapa? Zaman Pak Harto sama Pak SBY. Zaman terakhir ini apa yang dilakukan? Meresmikan blast furnace. Saya pengen tanya nih Pak Ali nih, ada nih teman saya. Pak Ali, blast furnace sampai sekarang udah operasi belum Pak? Belum. Gimana Pak? Belum. Blast furnace gagal total. Gagal katanya Pak. Triliunan rupiah. Jadi kami ingatkan teman-teman yang generasi muda, nih junior mungkin ada anak kami yang jadi polisi di sini, bahwa terakhir Krakatau Steel itu membangun pabrik yang namanya blast furnace. Blast furnace itu akan menghasilkan baja setengah jadi untuk dikirim ke peleburan. Promosinya apa? Kalau kita punya baja setengah jadi masuk di peleburan,
kita akan memproduksi baja dengan nilai murah. Buktinya apa? Pabriknya sampai sekarang nggak operasi, Pak. Saya insya Allah nanti kapan-kapan ngobrol dengan teman-teman, kita lapor ke KPK bahwa KS membangun pabrik tapi tidak pernah dioperasikan, tidak pernah dites. Kalau itu dites dan bagus, oke, kita hargai. Tapi kalau pabrik baru menjadi perusak pabrik-pabrik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya singkat saja, tapi saya minta karena bapak-bapak semua sudah bersusah payah ke sini, alangkah baiknya yang duduk di sana juga harus mendengarkan pembicaraan saya, ya. Jadi jangan ada yang cuma pulang terus apa bicarakan, ya. Bisa didengar ya? Baik, ya. Tadi ada direksi di dalam yang akan datang ke sini gitu ya. Tapi mungkin tadi ada salah paham. Kalau direksinya datang, dia akan menemui seperti itu. Jadi sampai saat ini memang tidak ada direksi di dalam, ya. Nanti dulu, tenang dulu ya. Sebelumnya saya sampaikan ya bahwa apa yang ada tertulis di sini ini adalah suara kita semua, ya. Kita ingin sampaikan seperti ini bahwa kita tahu semua bulan Oktober, 8 Oktober yang lalu kita sudah ke BUMN, ya. Surat-surat sudah diterima, sudah dipelajari gitu ya. Mereka bilang, ya, ingat ya, mereka bilang kepada kita, saya mau mengaudit BPKP, dengan BPKP akan mengaudit kondisi dana pensiun, ya. Waktunya hanya 40 hari, ya, 40 hari selesai. Artinya pertengahan Desember atau akhir Desember itu harusnya sudah dijawab, ya, sudah diceritakan mau seperti apa, kita tampilkan, ya. Karena itulah kita lakukan aksi damai pertama tanggal 20 sampai 24 Desember, ya. Ternyata sampai sekarang, ya, dilaporkan BPKP-nya sudah selesai, ya. Laporannya BPKP-nya sudah selesai disampaikan. Tetap kok kesimpulannya kok nggak keluar gitu. Jadi saya, ya, jadi ini menjelaskan bahwa perusahaan Krakatau Steel itu sampai sekarang ini hanya melihat dirinya sendiri, ya. Hanya melihat dirinya itu rugi, ya. Tapi belum mau melihat kondisi teman-teman kita yang ada di sini. Iya, puluhan tahun. Kita sudah sampaikan belum seperti itu. Yang namanya BUMN seperti itu juga tuh. Jadi ini kenapa kok yang harus 40 selesai Desember mencari pembenaran, ya. Sampai menemui kita saja belum siap, ya. Ya, baik. Jadi kalau Anda sampaikan ya bahwa kita sudah malah mengundang direksi atau BOD. Jadi beliau jadi sekber, ya, yang nyampaikan ke telepon saya sekber. Jadi sekber telepon saya bahwa sampai saat ini belum bisa menemui kami tim kecil, ya. Ini mudah-mudahan bapak-bapak tadi seperti disampaikan oleh Pak Leo, percayalah saja kepada tim kecil. Tim kecil itu bukan 1, 2 orang, 3 orang, banyak yang mempunyai pengetahuan macam-macam. Nah, percayakan saja cara berpikirnya tim kecil gitu, ya. Belum artinya gini, sekper secara resmi telepon saya sampai hari ini belum bisa menemui kita, ya, belum bisa menemui kita. Alasannya masih seperti biasa. Nyata laporan kesimpulan dari Kemen BUMN itu belum sampai di Krakatau Steel, ya, begitu. Tapi beliau janji akan mengundang kita, ya, akan mengundang kita. Jadi saya tadinya ngundang, tapi sekarang dibalik. Beliau akan mengundang segera ke kita, ya. Satu itu. Kedua, saya dalam diskusi itu saya minta kalau mengundang kita itu harus Kemen BUMN ikut, bisa bicara dengan sama, ya. Dan terakhir tentunya kita sama-sama sepakat seperti sampaikan Pak Rasid tadi, kita harus melihat ada solusinya, ada pendekatan yang pokoknya begini kan, kayak kuda aja, pokoknya KS rugi gini-gini, selalu ngomongnya begitu. Nah, itu yang membuat kita
cengkeh gitu. Ini hari ini kita gigi 3 ya. Ya. Artinya memang dari kemarin damai kita naik gigi 3. Ya. Berikutnya kita tentu akan naik tensinya lebih besar. Nah ini harap teman-teman menjaga semangatnya ya, menjagain tanpa teman-teman apa yang merasa benar, uang nggak ada gunanya seperti ini. Kalau Bapak merasa tidak ada gunanya, mereka itu kesempatan juga. Wah, pensiunan sudah nyadar, ini udah tenang aja gitu. Ya. Akhirnya jadi kita didiamkan gitu. Ini justru jangan terbalik-balik. Jadi percuma ban gitu, percuma ngapain? Datang enggak, ini enggak, hanya cuma menurunkan semangat kita gitu ya. Harus bersabar. Memang ini beda ya, memang ya. Ada teman-teman kita yang masih zona zaman ya. Ada zona zaman merasa wah, saya nggak ada masalah dan sebagainya. Nanti kalau dia ada masalah benar-benar di DPK sampai bubar, baru dia teriak. Nah, itu yang kita akan harapkan teman-teman semuanya bersatu untuk memperjuangkan perjuangan ini. Begitu ya. Jadi menurut saya